warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua kabarnya? Baik, hari ini absen ya. Istri dan ada yang di rumah. Asal Bagas Ilham Ramadan. Bagas. Adi Pak. Makhluk Musisme. Barel Raffi Lafira. Baris Nanda. Hanafi Sahib Al-Hafiz. Aura Zakia. Aris. Hadir Pak. Aika. Hadir Pak. Firda Ulayati. Muhammad Aidil Fitra. Muhammad Fajar. Habibur Rahman. Afrian Syah. Hadir Pak. Muhammad Rashid. Muhammad Zaki. Nadila Fauzia. Nafarai Zatul Jannah. Nurul Suci Ramadhani. Putri Akila. Rahman Wahid. Iqbal Doncan. Saifullah. Sylvia Antini. Tiora. Zakia Riza. Nah, minggu kemarin tinggal satu kelompok lagi kan? Nah, silakan buat dulu kelompok F. Silakan duduk sesuai dengan kelompok sesi. Kelompok kurang kita tahu kamu. Nah, dosa tinggalkan mejanya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Cak. 5. Guys, tutup pintu cek guys. Silau. Ya. Tidak. Nah, moderator silakan saya telepon itu. Nah, yang makan tolong minta makanannya. Sudah. Sudah aja Pak. Kurang apa? Iya. Kelompok 1 mana moderator?
Uy. Nah, kelompok 4 yang tampil siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai menyaksikan dari kelompok itu ingin mendapatkan hasil diskusi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Saklame sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Perbedaan asuransi non-syariah dengan asuransi syariah. Pertama, visi-misi. Misi asuransi non-syariah, misi ekonomi dan misi sosial. Misi asuransi syariah, misi akikah dan syiar Islam, dan misi ibadah. 2. Dewan pengawas. Asuransi non syariah tidak ada. Asuransi syariah ada. Akad atau perjanjian. Asuransi non syariah berdasarkan pada prinsip jual beli. Asuransi syariah didasarkan pada prinsip tolong menolong. 4. Investasi dana. Asuransi non syariah melakukan investasi secara bebas, sedangkan asuransi syariah melakukan investasi sesuai dengan ketentuan. 5. Pemulihan dana. Asuransi non syariah dana yang terkumpul dari pembayaran premi peserta sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Asuransi syariah dana yang terkumpul dari pembayaran premi peserta merupakan milik peserta. 6. Pengolahan dana. Asuransi non syariah tidak ada pemisahan dana. Asuransi syariah ada pemisahan dana, yaitu dana tabarruk. 7. Penjamin risiko. Asuransi non syariah transfer of risk. Asuransi syariah sharing of risk. Pembayaran klaim asuransi pembayaran klaim. Asuransi non syariah sumber biaya klaim adalah rekening perusahaan. Asuransi syariah sumber biaya klaim diambil dari rekening dana tabarruk. Terdapat juga persamaan. Satu, akad dan kesepakatan kerjasama pada dua asuransi ini sama-sama berdasarkan atas ketelaan masing-masing pihak peserta. 2. Keduanya membentuk pertanggungjawaban dan menjamin risiko bagi pesertanya. 3. Kedua asuransi ini memiliki akad yang bersifat mustamir. 4. Keduanya berjalan sesuai dengan akad masing-masing pihak. 9. Manfaat asuransi syariah bagi umat. 1. Cerminan dari perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. 2. Menumbuhkan rasa persaudaraan dan kepedulian antar sesama anggota. 3. Melindungi diri dari praktik malam yang tidak berserikat. 4. Memberikan jaminan perlindungan dari resiko kerugian yang dimiliki oleh hanya satu orang. 5. efisien, dikarenakan tidak perlu lagi mengoperasikan biaya, waktu dan tenaga sendiri untuk memberikan perlindungan diri. 6. Seri puasa itu cukup hanya dengan membayar dengan jumlah tertentu. 7. Menabung karena yang dibayarkan kepada pihak asuransi. 12. Itu dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian hasil diskusi dari kelompok 4. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan.
Chip. Katakanlah. Kekurangan yang berat Terima kasih untuk bertiga. Masih ada pertanyaan lain? Lah. Siap, pertanyaan lagi. Nomor 2. Ada nomor 2. Bagaimana mekanisme risiko antara keuntungan dan jaminan risiko bagi asuransi syariah dan asuransi bank? Bagaimana? Bagaimana mekanisme risiko dan keuntungan antara asuransi syariah dan Ini dari nomor 2. Ya, itu pinjam video keempat. Pertanyaan nomor 2 apa tadi? Mekanisme risiko dari keuntungannya.
Sudah dapat jawaban yang kedua? Yang keempat? Jadi Pak. Satu pertanyaan itu jawab. Iya Pak. Nah, silakan jawab itu satu. Jawabnya materi Pak. Bebas mau keluar dari ini masalah. Pertanyaan yang lain tetap dicek jawabannya. Baik, pertanyaan tadi itu akan dijawab oleh pertanyaannya, apakah ada larangan tertentu dalam asuransi syariah? Jawabannya ada, yaitu haram, gagal atau tidak pasti, judi, riba atau bunga, kezaliman, sogok menyogok, suap, kehilangan dan berbau maksiat. Pada teman itu apakah sudah?
Itu pertanyaan dari kelompok 3. Kekurangan yang tidak ditemukan dari asuransi syariah adalah salah satunya menjadi kekurangan dari asuransi syariah adalah terbatasnya jenis investasi beberapa larangan keras pada produk investasi yang tidak diperbolehkan memiliki indikasi mengandung riba dan bunyi. Baik, untuk kelompok 3 kita sudah bukti. Dan untuk pertanyaan dari kelompok 2, bagaimana mekanisme risiko dan bagaimana cara asuransi syariah dan syariah adalah asuransi syariah risikonya adalah sharing of risk. Jadi proses dari menabung dan keuntungannya tidak semuanya menjadi milik perusahaan. Untuk asuransi non syariah risikonya adalah batas transfer of risk. Keuntungannya adalah semua keuntungan yang menjadi milik perusahaan. Sekian saja dari kelompok 4. Dengan demikian berakhirlah hasil diskusi kita pada hari ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh dengan diskusi. Saya Abdul Semendas sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih dalam para kelompok 4 akan berikan aktif. Tadi kelompok 4 membahas tentang mengenai perbedaan asuransi non syariah kan? Dengan manfaat asuransi syariah bagi umat. Itu. Ya. Tadi ada tentang kelompok 2 bertanya bagaimana mekanismenya. Kalau mekanisme kelihatannya mungkin lebih baik bertanya kepada para asuransi karena prosedurnya panjang. Tapi para umum untuk asuransi, jadi kan bertanya Pak, bagaimana risiko dan keuntungan. Kalau risiko berarti kan kerugian kan, rugi dah. Kalau keuntungan berarti hal yang kita dapatkan kalau mengalami barangnya kayak bawa. Nah, kalau asuransi syariah keuntungannya mudharabah atau musyarakah. Jadi dibagi dua sesuai dengan akad yang telah disepakati di awal. Nah, kalau memang 60 bagi 60% untuk perusahaan, 40% untuk kita, maka itu yang kita sepakati. Pokoknya kalau asuransi syariah segala bentuk keuntungan itu dibagi dua. Lalu kalau untuk kerugian sama juga dengan yang di atas. Namun di asuransi syariah perbedaannya dengan asuransi konvensional. Di asuransi syariah apabila ada kerugian bagi peserta asuransi, maka kerugian tersebut lebih besar dibebankan kepada perusahaan. Itu yang dapat ditetapkan asuransi. Nah, selanjutnya ada keuntungan risiko dan keuntungan asuransi konvensional. Nah, asuransi konvensional pertama keuntungannya seperti yang dikatakan oleh kelompok 4 tadi, bahasa Inggrisnya transfer of rekening, transfer of risk, ya risk kan? Yang segala bentuk keuntungan diberikan kepada pihak perusahaan. Nah, itu yang dinamakan dengan asuransi konvensional. Konvensional ini apa Pak? Yang tidak memandang halal haram, tidak memandang di sana ada agama ini segala macam. Nah, yang penting kita masuk. Nah, itu asuransi konvensional. Nah, segala bentuk keuntungan yang didapat oleh mereka itu hanya didapatkan oleh pihak perusahaan, bukan pihak peserta. Lalu kerugiannya setahu Pak dan membaca juga tadi di artikel, ada sebagian perusahaan yang membagi kerugian. Rata-rata yang Bapak temui
asuransi itu dibebankan yang terbesar kepada pihak perusahaan sama dengan pihak asuransi syariah. Namun di asuransi konvensional peserta juga ikut menanggung kerugian walaupun sedikit tapi lumayan. Uang menyetorkan uang ini bapak orang asuransi kan, setelah menyetorkan uang dan nama untung ada pero, dari manggalih labur ada pero. Setelah itu ketika rugi menanggung lah jatuh di tangga, impor di tangga. Itulah kalau asuransi konvensional. Nah, paham kan? Untuk risiko dan keuntungan. Lalu apa tadi pertanyaannya? Kelompok satu. Larangan tertentu. Kalau berbicara tentang larangan tertentu, berarti kan tentang larangan khusus kan? Nah, larangan tertentu atau larangan khusus yang paling utama dalam asuransi syariah itu riba. Nah, karena dalil asuransi syariah berdasarkan para ulama yang menghalalkan, itu alasan beliau mengatakan karena adanya riba, adanya bunga. Karena setiap asuransi itu pasti memiliki bunga. Kalau ada pinjam 10 juta, pasti banyak keinginan sebesar 10 juta. Seperti itulah bro. Nah, yang kedua, setelah adanya riba dalam asuransi terdapat yang namanya gharar. Gharar atau republik? Gharar. Gharar apa? Apa? Ada penjelasan apa? Nah, kan banyak tuh asuransi yang terkenal. Nah, banyak asuransi yang terkenal pun walaupun di bawah pengawasan pemerintah, namun mereka tetap memiliki penipuan dalamnya. Ada oknum-oknum tertentu yang memiliki penipuan sehingga asuransi konvensional ketika diterbitkannya asuransi syariah, para ulama tidak sepakat apabila ada gharar atau penipuan. Kalau tidak mengandung gharar atau penipuan, maka asuransi tersebut diperbolehkan. Lanjut. Apa lagi larangannya? Tidak mati. Judi Pak. Judi. Nah, judi mesti kita tahu kan apa itu judi kan? Nah, banyak bentuk asuransi yang mengandung judi. Misal, contohnya contoh kecil dari berpihak. Iya pasti, berjudi itu salah satu pihak mengalami keuntungan. Contohnya misalnya dalam asuransi yang berjudi itu seperti apabila seorang peserta asuransi, misalnya sudah peserta asuransi, disetorkannya uang ke pihak asuransi. Setelah itu pihak asuransi kan mengolah dana. Setelah mereka olah dana tadi, para perusahaan memonopoli uang tadi sehingga uang di dalam asuransi tadi dijadikan bahan perjudian. Pokoknya judi bola, pokoknya judi slot lah, judi mabok lah, judi ayamnya, jadikannya bahan perjudian. Nah, itu yang disebut dengan perjudian. Tidak tahu maukah peserta asuransi pun, peserta asuransi menjamin uang atau mengalami sesuatu lalu meminta beberapa uang ke pihak perusahaan asuransi. Setelah itu uang tersebut bukan untuk diri seorang, namun diputanya untuk berjudi. Artinya takutkan. Itulah salah satu contoh dari larangan kenapa asuransi konvensional ini dilarang. Apa lagi yang lain? Sogok penyogok paham kan? Soalnya susah susah masuk asuransi ke situ Pak. Harus punya orang dalam. Akhirnya kok kalian sediakan uang ratusan juta, kalian aja ke pihak perusahaan. Nah, kalau nanti selesai formalnya juga betul-betul.
Akhirnya asuransi itu diperjalan dengan lancar. Langsung saja itu pasti pertanyaan. Selanjutnya kelompok 2 ini kelompok kasih deh. Go. Apa pertanyaannya? Kekurangan. Kalau membahas kekurangan, nanti kan kelemahan ya kan? Kekurangan dari asuransi syariah. Kalau untuk kekurangan asuransi syariah, yang pertama, sudah pasti. Nah, contohnya dinikmati. Setelah itu, namanya orang suku sama kekurangan dari asuransi syariah. Karena dalam asuransi syariah, keuntungan dan kerugian itu sama prosesnya, dan tak ada rasanya keuntungan yang besar bagi peserta atau keuntungan yang besar bagi perusahaan. Makanya orang berminat pada asuransi syariah. Selanjutnya kekurangannya apa tadi? Sudah tengok ini. Jadi pilihan investasi, Pak. Jabatannya jadi pilihan investasi. Terbatas pilihan investasi. Nah, kalian misalnya investasi tahu kan? Banyak bentuk investasi. Mau investasi modal, investasi apa banyak. Akhirnya kalau di asuransi konvensional itu bukan hanya sekedar menawarkan asuransi saja, namun di asuransi konvensional menawarkan seperti investasi lah atau kerjasama yang lain lah, pinjaman namanya. Sama seperti perbankan, kemudian juga ada pegadaian emas, investasi emas, seperti itulah. Kalau di asuransi syariah, investasinya ya hanya beberapa yang menyebut dengan kesyariatan tentang agama. Kalau konvensional, halal haram tentang saja itu. Kalau konvensional, mau itu haram atau halal yang penting sirgadal. Kalau konvensional, makanya orang kurang berminat, apalagi bos-bos gagal itu kurang berminat untuk melakukan asuransi syariah. Lanjut apa lagi? Ya, cara kekurangannya. Nah, selanjutnya kekurangan dari asuransi syariah. Nah, kekurangan dari asuransi syariah itu salah satunya pengawasan dana terlalu ketat. Nah, jadi itulah kenapa bisa pengawasan dana terlalu ketat. Kalau di konvensional yang mengawas dana, yang mengelola itu, kalau ada asuransi, kalau ada orang-orang pemerintah. Kalau di asuransi syariah banyak, mau itu menteri yang berkaitan dengan keagamaan, mau itu ustaz aku segala macam. Pokoknya ribet dulu dari asuransi syariah. Kalau untuk pengolahan dana dan pengawasan dana terlalu ribet atau terlalu ketat, jadi kurang berminat di asuransi syariah. Paham kan? Itu bagi saudara kekurangan dari asuransi syariah. Namun itulah salah satu dari kekurangannya. Untuk resiko pelanggaran dan kekurangan apa tentang asuransi? Nah, paham kan? Nah, selanjutnya karena waktu kita mau habis, persilakan kalian mengerjakan latihan halaman 117, dikerjakan di rumah. Nah, jadi PR, catat soal saja. Nah, sekian dari apa? Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Selanjutnya warahmatullahi wabarakatuh.